Setelah pandemik mulai seret-seret gitu sampai akhirnya gue minta keringanan gitu sama saudari Tessa bahwa gue kayaknya agak mundur gitu. Ya udah kompromi, musyawarah untuk mufakat, udah oke, Kamu dimasukin ke grup juga gitu kan? Iya, gitu. Maksudnya udah sepakat bahwa karena dia bandar, dia mau nalangin dulu gitu. Sepakat juga bahwa bulan November tahun lalu bahwa gue mulai mencicil sama dia gitu kan untuk biaya penutupan iurannya dia. Yaitu sampai minggu lalu tuh nggak ada masalah karena gue lumayan lancar bayar cicilannya ke dia. Nah terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gue dilaporin gitu kan, kaget. Udah gitu nggak pakai somasi dulu lagi gitu kan, langsung lapor aja gitu. Cicilanmu tinggal berapa sebenarnya? 120. Ada pernyataan, sudah ada perjanjian di tanda tangan. Udah utang piutang dong. Utang piutang kan berarti kan perdata, kenapa jadi larinya ke pidana? Oke, tadi sudah sebagai dibahas ya sama Mbak Tessa bahwa yang dilaporin itu adalah memang yang 120 juta karena itu adalah amanah dari peserta arisan gitu ya. Sementara yang perjanjian yang ditunjukkan oleh Krisnamukti itu adalah hutangnya yang khusus pribadi sama Mbak Tessa Mariska yang sudah menalangin itu ya. Jadi itu adalah beda yang dilaporin ini karena atas nama peserta arisan. Oke, kalau dibilang bahwa setelah pandemi baru memang macet. Iya, setelah pandemi juga macet. Pandemi itu saya itu April 2020, memang sudah macet. Tapi sebelum pandemi 2018 itu yang saya talangin dari 2019 itu Oktober 8 juta, November 10 juta, Desember 10 juta itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Itu arisan pertama, kedua? Arisan kedua. Oh, arisan kedua juga? Iya. Oh, sebelum pandemi memang sudah ada kemacetan? Sudah. Kalau arisan pertama tuh sampai sekarang masih macet. Oke, sampai sekarang masih macet? Masih macet. Tapi anggotanya nggak nagih? Saya udah nalangin, kalau itu saya nalangin. Dia pribadi sama saya jatuhnya. Oke. Itu yang perjanjian itu yang kemarin? Pribadi itu perjanjian pribadi. Ini sekarang arisan, saya dituntut sama anggota arisan. Itu saya terpaksa ngelapor, terpaksa banget. Nah, kenapa ada mahar 70 juta? Harusnya terima 250 juta, dipotong 70 juta, jadi tinggal 180 juta. Kita lihat nih ya, apa yang diucapkan oleh Krisnamukti. Aku minta narik duluan, ternyata dipotong mahar. Dipotong mahar, ada mahar itu 70 juta sekian. Kamu dapat berapa? Harusnya dapetnya kan 250 juta gitu kan. Mahar. Dipotong mahar 70 juta sekian. Gue nggak tahu itu hitungannya kok bisa 70 juta sekian tuh dari mana. Arisan? Iya, mahar arisan. Yang potong gitu. Siapa? Ya saudari TM itu. Nah tadinya gue berpikir tuh begitu Kak, gitu kan. Gue pikir gue masih ada uang mahar nih sekitar 70 juta. Jadi kalaupun gue seret-seret bayar masih ketutup sama uang mahar gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Masih ada 7 bulan lalu. Iya gitu. Ternyata uang mahar itu nggak jelas juga buat apaan. Mungkin uang konsumsi. Nggak ada juga orang kita arisan pas dapet nggak ada. Nggak ada makan-makan. Nggak ada ketemu-ketemu. Nggak ada foto-foto pakai dress code. Tintus. Ya, jadi ini arisan yang dibahas, arisan yang bulanannya 10 juta gitu ya, dengan 25 anggota. 25 slot. Oke. Nah, itu penjelasan uang mahar tuh apa sih sebenarnya? Mahar itu nggak mungkin nggak tahu kamu. Saya setiap bulan loh ada tuh di grup. Begitu orang nembak, itu istilahnya gini loh Mbak. Nembak tuh apa artinya? Nembak itu siapa yang dapat duluan. Jadi dapat ada tawar-tawaran mereka tuh. Siapa yang tertinggi itulah yang dapat. Nah, kebetulan karena dia lagi butuh, saya bilang udahlah kasihlah dia gitu. Jadi yang lainnya di bawah dia nawarin 49. Nah 49 lah bukan 70 loh ya. Bukan 70 loh ya, 49. Itu semua ada kok. Dan 49, begitu dia nembak 49 terus bilang terima kasih tuh Astrid tuh. Habis itu langsung dibagi mahar itu juga, nggak hitung 1 jam. Langsung dibagi ke bawah. Oh, mahar itu untuk anggota yang lain. Yes, anggota yang disalip.